Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya waktu dan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah merupakan kesempatan mencari bekal amal soleh untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, sungguh rugi orang yang menggunakan kehidupan di dunia ini selama umur hidup di dunia ini dengan hal-hal yang negatif, dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, kesyirikan, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita ini tidak panjang di dunia ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, a'maru ummati ma baina sab'ina ila sittin, ma baina sittina ila sab'in, wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku ini kira-kira hanya 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan kita lihat di sekitar kita banyak sekarang orang meninggal seusia kita, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Bahkan anak-anak meninggal, ya. Ini sebenarnya peringatan bagi kita bahwasanya kita ini tidak selamanya hidup di dunia ini. Dan umur itu tidak ada yang tahu. Maka ini menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa mari kita gunakan sebaik-baiknya usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Jangan sampai kita rugi selama di dunia ini kok hanya menjalankan kehidupan ini seperti sebagaimana orang-orang yang tidak tahu tentang agama ataupun orang-orang yang tidak tahu tujuan hidup kita di dunia ini. Kalau kita kan sudah tahu, alhamdulillah, bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga dengan itu akan menjadi bekal kita di kehidupan akhirat. Kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat pendek yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan peringatan bagi kita semua manusia dan juga jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal 'asri, demi waktu. Itu waktu kita, umur kita ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Itu adanya siang dan malam ini, umur kita selama hidup di dunia ini Allah bersumpah dengannya. Yang mana waktu ini adalah, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, mahallu af'alil ibadi wa a'malihim, kesempatan atau tempat di mana amal-amal hamba dan perbuatan mereka, yakni waktu adalah kesempatan untuk beramal soleh, untuk beramal bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu bersungguh dalam kerugian. Ya, kerugi kenapa? Rugi karena tidak memanfaatkan umur atau usia, waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan secara umum manusia dalam keadaan kerugian. Ai anna kulla insanin khasirun, kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Wal khasiru dhiddur rabih, dan orang yang rugi itu artinya adalah kebalikan dari orang yang beruntung. Ya wajar, kalau orang rugi ya berarti nggak beruntung. Wal khasaru maratibu muta'addidatun mutafawitah, dan kerugian itu bertingkat-tingkat dan banyak tingkatannya dan bermacam-macam.
Qad yakunu khasaran mutlaqan. Ada kerugian yang sifatnya mutlak, secara keseluruhan rugi. Kahaliman khasirat dunya wal akhirah. Wafatahun na'im wastahaqqal jahim. Seperti keadaan orang yang rugi di dunia ini dan rugi di akhirat. Sudah di dunia ini sengsara dan lain sebagainya. Apalagi dalam keadaan kafir, tidak beriman. Dia banyak bermaksiat, banyak melakukan kerusakan-kerusakan. Maka mereka inilah khasirat dunia wal akhirah. Orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Wafatahun na'im, dia tidak mendapatkan kenikmatan, baik nikmat di dunia ataupun di akhirat. Wastahaqqal jahim, yang kemudian nanti ketika di akhirat dia mendapatkan neraka jahim. Maka ini rugi, sungguh rugi, dengan rugian yang berlipat-lipat. Wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuhi duna ba'din. Dan kadang ada orang yang rugi di sebagian-sebagian saja. Ya, kadang di dunianya dia rugi tapi di akhirat untung. Atau dia mendapatkan keuntungan di akhirat tapi kurang. Karena mungkin dia beriman, ya, cuman amal solehnya sedikit misalnya. Ya, nanti akan kita jelaskan di ayat ini. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa mereka yang tidak rugi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ammamallahu al-khasara likulli insan. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, jadi mengatakan semua manusia itu rugi. Ya, gitu. Secara umum. Illa man ittasafa bi arba'i sifat, kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Itu yang disebutkan dalam ayat ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua ini rugi. Kecuali siapa yang enggak rugi? Nih, kecuali orang-orang yang beriman. Pertama beriman. 1. Wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. 2. Wa tawasaw bil haqq, ya, dan mereka saling menasihati, saling mewasiati dengan kebenaran. 3. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling menasihati, saling mewasiati dengan kesabaran. 4. Ya, 4 sifat inilah ciri-ciri orang-orang yang tidak akan merugi selama hidup di dunia ini. Dan nanti dia akan untung dengan keuntungan yang besar di akhirat kelak. Ya, pertama tadi al-iman, yaitu iman, illal ladzina amanu, iman. Kata Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-imanu bima amarallahu bihi, bima amarallahu bil imani bihi, yaitu mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk iman kepadanya, ya, di antaranya rukun iman, ya, dengan berbagai rinciannya. Iman kepada Allah, bagaimana kita mengenal Allah. Allah lah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Allah memiliki asma'ul husna, sifatul ula. Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Dan seterusnya, keimanan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada para malaikat-malaikatnya, siapa saja malaikat-malaikat itu, bagaimana sifat-sifatnya, kita imani. Ya, sesuai dengan berita yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan juga iman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, yang kemudian diakhiri dengan Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penghapus syariat-syariat sebelumnya. Al-Quranul Karim, ya, ada Injil, ada Taurat, Zabur dan lain sebagainya, kita imani. Nanti rinciannya di pembahasan akidah. Nanti insya Allah sambil sabar. Kita bertahap belajarnya. Dan juga iman kepada para rasul, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari manusia ini ada orang-orang yang Allah pilih untuk membawa wahyu dari Allah. Mereka lah para nabi dan rasul. Siapa saja mereka ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adam, Idris, Nuh, Saleh dan seterusnya. Kisah-kisah mereka ada banyak dalam Al-Quran, ya. Bagaimana dakwah mereka dan seterusnya, apa yang mereka seru, dan mereka adalah manusia, bukan Tuhan yang disembah.
ya, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan rasul mereka dakwahnya intinya satu, mengingatkan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat yang mereka bawa bermacam-macam. Dan yang kita amalkan adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dan juga kita beriman kepada al-yaumil akhir, hari akhir. Ya, akan terjadinya kiamat, alam kubur, surga dan neraka dan lain sebagainya. Adanya timbangan, adanya sirat dan lain sebagainya, itu harus kita imani. Dan juga kita beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini rinciannya di kitab pembahasan akidah. Intinya di sini kita harus mengimani apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengimaninya. Wala yakunul imanu bidunil ilmi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, dan iman itu tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Ya, tanpa ilmu, iman tidak bisa. Ya, kan betul. Karena memang iman ini keyakinan. Ya, keyakinan ini muncul pertama dari ilmu. Bagaimana kita belajar dari Al-Quran, dari hadis. Nah, setelah kita mendapatkan informasi-informasi tentang keimanan, kita imani, keyakini dengan benar. Kemudian kita realisasikan dengan amal soleh. Fahuwa far'un anhu la yatimmu illa bihi. Karena ilmu itu adalah cabang dari keimanan, dan iman ini tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Maka yang pertama kali wajib kita pelajari adalah kita belajar tentang agama. Iman, ya, menumbuhkan iman dengan belajar, dengan ilmu. Kita hadiri kajian dengan rutin dan seterusnya. Ya, belajar kepada asatidzah, para ulama dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua, agar kita tidak rugi di dunia ini, adalah kita al-amalus saleh. Menyempurnakan sebelumnya ya, menyempurnakan yang poin pertama tadi, maka kewajiban seluruh manusia adalah beriman, dalam hal ini berislam. Oleh karena rugi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, ya, mereka rugi. Maka wajib pertama kali masuk Islam dulu. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali orang muslim. Wajib Islam dulu. Yaitu sebenarnya masuk dalam iman tadi. Kemudian yang kedua, agar kita tidak rugi, ya, kita al-amalus salih illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan beramal saleh. Apa saja amal saleh itu? Hadza syamilun li af'alil khairi kulliha. Amal soleh itu mencakup semua amal kebaikan, semua bentuk amal kebaikan yang dinilai baik oleh Al-Quran dan hadis, itulah amal soleh. Al-zahirah wal batinah, baik amalan yang zahir yang terlihat seperti sholat, zakat, ya, kemudian haji dan seterusnya, ya, puasa, buka puasa, sahur dan seterusnya. Wal batinah, ataupun yang tersembunyi, amalan hati, ya, jujur, kemudian apa lagi, membenarkan keimanan yang di dalam itu, di dalam hati, amalan-amalan hati, husnudzon dan seterusnya. Al-muta'alliqati bihaqqillahi wa haqqi ibadih, yang berkaitan dengan hak Allah seperti tauhid, akidah dan seterusnya, ibadah kepada Allah, au wa haqqi ibadihi, dan hak hamba-hambanya, yaitu hak sesama manusia. Kita berakhlak dengan semua manusia, bertetangga, bermasyarakat, berinteraksi, jual beli dan lain sebagainya, itu merupakan amal saleh. Termasuk mencari nafkah dan seterusnya untuk keluarga kita, untuk istri, anak-anak. Al-wajibati wal mustahabbah, baik amalan yang wajib ataupun yang mustahab, yang sunnah-sunnah, yang wajib sholat, ya, sunnah sebagai sholat sunnah, nafkah kepada keluarga, berbakti kepada orang tua, itu semuanya amal soleh. Jadi kerja kita, meskipun kita kerja secara kasat mata seolah-olah cari dunia, tapi kalau kita niatkan itu untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, maka ini bernilai amal soleh. Tidak rugi kalau kita melakukan pekerjaan tersebut selama itu pekerjaan yang halal, kita niatkan untuk dalam rangka memberikan nafkah kepada keluarga, karena itu merupakan kewajiban dalam agama.
Wattawasi bil haq. Yang ketiga, ya, kita saling menasihati dengan kebenaran. Alladzi huwal imanu wal amalus salih. Yaitu kebenaran itu adalah berupa iman dan amal soleh tadi. Ayusi ba'duhum ba'dan bidzalika wa yahutsuhu alaihi wa yuraghibuhu fihi. Artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka memiliki juga sifat saling menasihati. Sebagian mereka nasihati yang lainnya untuk beriman dan beramal saleh, ya, menganjurkan kepada satu sama lain dan memberikan motivasi, ya, di antaranya dengan cara berdakwah, mengajak, ya, baik dengan di mimbar, di majelis ilmu atau di percakapan sehari-hari. Jadi dakwah tidak harus di mimbar, tidak harus di masjid, tapi juga bisa di pasar, di masyarakat, di keluarga. Kita menyampaikan dakwah, intinya mengajak kepada kebaikan, menasihati orang dengan kebenaran yang telah kita pelajari. Tentunya dakwah ini juga didasarkan harus dengan ilmu. Tidak boleh kita berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita sebagai ayah, ya, nasihati istri, nasihati anak-anak, didik anak dengan baik dan seterusnya. Inilah nasihat-nasihat yang penting, ya, penting untuk kita laksanakan. Ya, di antaranya kajian kecil ini kita adakan ya dalam rangka ini, mengisi waktu umur kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan cara saling menasihati. Ya, semoga dengan nasihat-nasihat pendek ini akan bermanfaat bagi bapak-bapak semuanya, bagi semua yang mendengarkan, ya, sehingga bisa diamalkan dan bisa jadi amal soleh kita. Nanti kalau bapak-bapak menyampaikan kepada orang lain dapat pahala juga. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajak, menunjukkan seseorang kepada kebenaran, kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Kalau diamalkan itu akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Kita melakukan kebaikan itu juga, kita dapat pahala. Orang lain mengikuti ajakan kita, kita mendapatkan pahala orang lain itu tanpa mengurangi pahala yang dimiliki oleh orang tersebut. Masya Allah. Kalau satu orang kita ajak, kita dapat pahala satu orang ketika dia mengamalkan. Kalau 100 orang, 1000 orang, ya itulah keutamaan berdakwah. Dengan syarat tadi harus dengan ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasi bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Yaitu sabar untuk apa? Sabar dalam rangka taat kepada Allah. Menjalankan ketaatan kepada Allah ini perlu kesabaran, ya toh. 5 waktu sholat di masjid berjamaah itu sabar. Kalau nggak sabar susah. Subuh bangun pagi, ya Allah, itu kalau nggak sabar susah, ya, makanya perlu kesabaran. Demikian pula ketaatan yang lainnya, perempuan memakai jilbab, membaca Al-Quran, ya, latihan belajar, itu sabaran. Thalabul ilmu ini ketaatan kepada Allah dan wajib kita untuk bersabar. Itu sabar yang pertama. Wa an ma'siyatillah, dan sabar dari maksiat kepada Allah. Artinya sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Sabar dari melihat hal-hal yang haram, sabar untuk tidak berzina, sabar untuk tidak mencuri, sabar untuk tidak korupsi. Itu perlu kesabaran. Wasabru ala aqdarillah al-mu'limah. Dan juga kita harus sabar untuk menerima takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ya, diuji oleh Allah dengan kemelaratan, kurang hartanya, berkurang dagangannya, berkurang hasil panennya, ya, susah hidupnya, sakit dan lain sebagainya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada kita. Bisa jadi itulah kebaikan bagi kita. Mungkin untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, mengingatkan kita ketika kita lalai. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita penyakit, sakit, agar kita sadar, oh ternyata nikmat ya sehat itu. Nikmat ya bisa sholat berjamaah, nikmat bisa membaca Quran, nikmat ya, dan seterusnya. Jadi orang kalau sakit ini kadang Allah timpakan kepada kita ini malah sebagai peringatan, pengingat, loh ternyata nikmat ya dulu ketika sehat tuh. Kenapa nggak saya maksimalkan dengan baik, gitu. Demikian pula orang yang dulunya kaya kemudian qadarullah wa ma syaa fa'al, melarat tiba-tiba.
Nah, itu sebenarnya untuk peringatan juga. Mungkin dulu saya kurang sedekah, mungkin dulu saya kurang memperhatikan orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, maka ini harus sabar menerima takdir-takdir Allah yang menyakitkan ini. Kemudian Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Fabil amraynil awwalaini", maka dengan dua perkara yang pertama, ya, apa itu? Iman dan amal saleh, yukammilul insanu nafsahu. Maka seorang akan menyempurnakan dirinya sendiri. Jadi dengan kita beriman dan beramal saleh, kita menyempurnakan diri kita sendiri. Pertama. Wabil amrainil akhiraini, dan dengan dua perkara yang terakhir, itu apa? Tawasi bil haq, menasihati dengan kebenaran, menasihati orang untuk melakukan kebenaran dan menasihati orang untuk sabar. Ini yukammilu ghairahu, dia menyempurnakan orang lain. Ya, karena ini udah eksternal, udah keluar, dan nasihati orang lain, kemudian untuk menasihati orang lain untuk melakukan kebenaran, beriman dan beramal soleh, menasihati orang lain untuk bersabar, ini menyempurnakan orang lain. Wa bitakmilil umuril arba'ah, dan dengan menyempurnakan 4 perkara ini, yakunul insanu qad salima minal khusran wa faza birribhil azim. Maka dengan menyempurnakan 4 perkara ini, kita beriman dan keimanan yang benar, belajar agama yang benar, kemudian kita amal saleh, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, kemudian kita mendakwahkan ilmu tersebut, mengajak manusia kepada iman dan amal saleh, ya, dan mengajak mendakwai, menasihati manusia untuk sabar. Yang keempat ini, dengan 4 perkara ini, maka seorang manusia telah selamat dari kerugian yang ada. Artinya dia akan faza birribhil azim, akan untung dengan keuntungan yang besar sekali. Itu orang-orang yang beriman, mereka akan untung dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat kelak ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini dan nanti di akhirat juga lebih baik daripada itu. Bahkan coba perhatikan di surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan 2 golongan ini. Ya, ini juga masih berkaitan dengan surat Al-Asr. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami telah memberikan kitab itu, telah kita wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Yani Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya, ya, kepada hamba-hambanya, jadi para nabi, kemudian disampaikan kepada umatnya. Maka di situ dalam pengamalan kitab Alkitab, pengamalan Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini macam-macam manusia. Ya, tergantung 4 perkara tadi. Apakah dia mau mengimaninya? Apakah dia mau mengamalkan kandungannya? Apakah dia mau mendakwahkan orang lain kepadanya? Apakah dia mau sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah-musibah, takdir-takdir yang buruk? Nah, macam-macam. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Di antaranya berbuat dosa, maksiat, enggak mau taat, ini juga zalim li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Ya enggak sungguh-sungguh tapi juga enggak malas-malas. Jalankan kewajiban-kewajiban dia jalankan, tapi yang sunah-sunah kadang emoh. Yang maksiat, yang haram dia tinggalkan. Cuman yang makruh kadang masih pengen. Nah, wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh, ya, ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sungguh-sungguh beramal soleh, yang wajib dia laksanakan, yang sunnah jalankan, yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan, dan seterusnya. Istiqamah
Ini dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah keutamaan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang inilah yang mendapatkan jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka mendapatkan surga-surga Aden di akhirat kelak. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya, dan mereka akan diberikan perhiasan dari gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Allahu Akbar, kenikmatan ini, mendapatkan perhiasan dari gelang-gelang emas dengan mutiara, dan pakaian adalah sutra. Ini tentunya emas, mutiara, dan perhiasan yang ada di sana ini lebih indah daripada yang di dunia ini. Mereka mengatakan waqalul hamdulillah, dan mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Rabb kami, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih, la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Allah lah yang telah menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga, dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Masya Allah. Ini kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh, ya, dengan tadi rincian tadi yang 4 perkara dalam surat Al-Asr itu. Kemudian di ayat ini dirinci bermacam-macam pula orang beriman ini, ada yang zalim, kadang dosa, dan seterusnya, ada yang pertengahan, ada yang sungguh-sungguh, ini macam-macam. Tapi selama dia beriman dan beramal saleh, insya Allah masuk surga dan kenikmatan yang disebutkan dalam surat Fatir ini. Nah, mereka ini bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kenikmatan ini. Kemudian di surga ini la yamassuna fiha nasab, ini penting, Pak. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak merasakan lelah dan tidak pula merasa lesu, enggak capek, Pak. Dunia ini kita mungkin capek, tapi di akhirat ya Allah bahagia terus bersama keluarga kita, ya, istri kita. Kalau mereka adalah orang-orang yang masuk surga, akan masuk surga bersama kita. Kita tambah lagi bidadari yang lain dan seterusnya. Masya Allah, nikmat. Tapi perhatikan ayat ke-36. Di sini orang yang rugi, ya. Ini innal insana lafi khusrin. Ini rugi yang sangat parah ini orang-orang kafir ini. Baik itu orang kafir dari ahli kitab ataupun orang kafir musyrikin yang lainnya. Allah berfirman walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir mereka akan mendapatkan neraka jahannam. Allahu Akbar, panas di neraka, Pak, enggak dingin. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Artinya mereka akan kekal di dalamnya, enggak hidup, enggak mati. Di ayat lain Allah berfirman la yamutu fiha wa la yahya, mereka enggak mati dan enggak hidup, tapi disiksa terus, sakit, Pak. Di sini la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak akan dibinasakan sehingga mereka mati. Artinya mereka akan hidup di situ, disiksa dengan siksa yang mengerikan. Allah musta'an. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Bahkan Allah berfirman mereka tidak diringankan dari azabnya. Allahu Akbar. Enggak diringankan, terus bahkan ditambah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Yudha'afu lahumul azab, tikel bahasa Jawa. Dia apa? Lipat gandakan siksanya, terus setiap hari nambah terus. Semakin parah siksanya. Dihajar sama malaikat Zabaniyah. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir, yang tidak beriman. Wa hum yastarikhuna fiha, ya Allah, ngeri lagi ini, ya Allah. Ini kalau kita membaca ini getar, Pak. Dredeg bahasa Jawanya, gemetar. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Pak.
teriak-teriak, ya Allah, apa teriakannya mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Ya Allah, panas, mereka nggak betah di neraka itu. Akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami ini bisa beramal soleh yang dulu tidak kami lakukan ketika di dunia. Tuh Pak, lihat, perhatikan. Kembali kita ingat-ingat surat Al-Insan tadi. Rugi nih, kenapa rugi? Dia pengen keluar dari neraka, balik lagi ke dunia, biar apa? Bisa beramal soleh. Berarti dia selama di dunia ini nggak beramal soleh. Ya orang kafir. Kan gitu. Rugi, Pak. Mereka pengen keluar agar bisa kembali di dunia dan beramal soleh. Dulu dia tinggalkan amal soleh itu. Disuruh sholat, nggak mau sholat. Disuruh pakai jilbab, nggak mau pakai jilbab. Disuruh untuk melakukan kewajiban-kewajiban, dia nggak mau. Ya, disuruh beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dia malah berbuat kesyirikan. Disuruh ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittiba'us sunnah, nggak mau, malah cari perkara yang bid'ah dan seterusnya. Rugi mereka. Kemudian Allah berfirman, ini perhatikan. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum. Kai, sampean-sampean, anda-anda yang masuk neraka ini. Allah berfirman, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Pertama itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan umur kepada kalian. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup lama untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari Allah berkali mata untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar orang-orang memberikan nasihat, kemudian hati, pikiran untuk bisa mencerna mana yang baik dan yang buruk. Ini kesempatan sebenarnya. Umur yang Allah berikan ini kita ambil pelajaran-pelajaran dari kehidupan sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian? Sehingga dalam umur ini orang yang mengambil pelajaran, dia bisa mengambil pelajaran, mesti mengambil pelajaran. Bagaimana Nabi dan para sahabatnya ditolong oleh Allah, berarti menunjukkan dakwah mereka ini benar, Islam ini benar, dan lain sebagainya. Meskinya kalian mengambil pelajaran. Wajah akumun nadhir, bukankah juga telah datang kepada kalian ini seorang pemberi peringatan. Kan gitu. Nabi SAW sudah diutus, sekarang dilanjutkan para ulama dan para dai. Sudah ada peringatan yang sampai kepada kalian, tapi kalian tidak mau beriman. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Subhanallah, itulah kerugian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa beriman, beramal saleh, mempelajari agama ini, ya, berdakwah, saling menasihati dengan kebenaran, dan saling sabar dalam menjalankan agama ini sehingga husnul khatimah, dalam keadaan baik ketika kembali kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.